Di awal aku dulu punya pacar, terus kita ketemunya biasa weekend, tiba-tiba weekend dia bilang, weekend ini gue nggak bisa malu, kenapa gue mau ikut seminar apa ISQ, apa ISQ, udah lu ikut aja lah, bayar 1,5 juta 2 hari udah gue bayarin, ikut aja. Ya udahlah, daripada gue nggak ada kerjaan kan, weekend aku nggak ketemu sama dia, ya udah deh aku ikut aja. Hari pertama datang masih dengan baju yang biasa, aku nggak pakai jilbab, tiba-tiba seminarnya kayak seminar agama. Dikit-dikit, ayo kita sujud syukur, ayo kita ingat perjuangan Rasulullah, aku gini kayak, oke, gue salah kostum gitu kan. Hari kedua datang karena aku pikir, udah seminar agama, terus gue kerjaannya suruh sujud syukur, terus kalau sujud syukur kerjaannya kan mesti jagain baju sama celana biar pinggangnya nggak kelihatan gitu kan. Karena aku pikir ya biasalah orang kalau nggak pakai jilbab datang ke pengajian, mereka pakai jilbab, menyesuaikan kostum. Akhirnya hari kedua aku pakai jilbab. Seminar kayak biasa dari jam 7 pagi, tiba-tiba habis asar dibilang, ini alhamdulillah di hari kedua seminar ada salah satu peserta kita yang akhirnya memutuskan untuk pakai jilbab. Aku yang kayak dalam hati kayak, gila, orang itu suruh sujud syukur baru 2 hari udah pakai jilbab. Karena jilbab itu kan keputusan besar banget gitu kan. Aku bilang, gila ya, ada ya orang yang kena gitu yang langsung bisa merubah total hidupnya gara-gara seminar gini. Terus ya mari sama-sama, itu 800 peserta. Mari sama-sama kita panggil, kita dengar kisahnya, siapa tahu menginspirasi kita panggil Zaskia Diamika. Gue siapa yang bilang gue mau pakai jilbab, dan gue duduk paling belakang karena ikut seminar bukan karena emang ada seminar agama ikut apa segala macam, enggak, karena cuman ya weekend yang nggak sendirian karena pacarnya saat itu ikut gitu kan. Terus pas aku jalan ke depan yang temanku juga yang itu kayak, lo kok nggak bilang sama gue pakai jilbab, kita tadi jalan bareng. Gue juga bingung ya pas mau, tapi sambil diri aku bilang sampai ke depan pegang mic aku akan bilang, aku pakai jilbab nih buat ngargain acara, bukan karena berubah, karena itu gila gitu, aku nggak siap apa-apa, tidak terbayangkan di kepalaku hari itu aku pakai jilbab, 800 orang. Pas mau ngambil mic, aku mau bilang, ini bukan niat aku awalnya. Pas mau ngambil mic, tapi sambil jalan tuh ibu-ibu tuh yang terharu, subhanallah semoga anak saya kayak kamu, karena duduk di lantai pada megang kaki gitu. Aku yang kayak, ini gila nih. Pas mau ngambil mic, taunya moderatornya bilang, sebelum Saskia sharing, yuk kita bacain Al-Fatihah dulu. Semoga Saskia bisa istiqomah. Al-Fatihah, 800 orang bacain Al-Fatihah. Makin banyak yang terharu. Udah gitu kan ya, karena acaranya syahdu banget tuh yang, oh semoga anak saya kayak dia. Al-Fatihah yang kayak, ini gue ngerusak suasana. Kalau gue bilang, gue pakai jilbab karena cuma menyesuaikan kostum. Ya udah akhirnya pas dikasih mic-nya, oke silakan cerita. Nggak bisa ngomong apa-apa, cuman doain aja biar istiqomah. Jadi startnya awalnya saya pakai jilbab karena terjebak, tapi dari situ setelah menikah sama Mas Hanung tahu cerita itu. Kenapa pakai jilbab? Karena kejebak awalnya, tapi kejebak dalam hal positif. Terus kata Mas Hanung, oke sekarang udah nikah, kamu istri aku pengen istriku nggak pakai jilbab, bisa nggak lepas jilbab kamu? Aku suamiku, aku yang nanggung semua dosa kamu karena aku yang nyuruh. Kamu nurut aja sama aku, lepas jilbab. Gila loh, gue nggak mungkin tinggal di Indonesia kalau gue lepas jilbab. Oke, kita keluar negeri sama dia. Oke, di sini udah gak ada yang kenal lo, lepas jilbabnya. Pas lepas, mau jalan keluar, kayak kok gue nggak bisa ya lepas. Tiba-tiba ngerasa malu ya, karena emang juga aku pakai jilbab setelah kenal Mas Hanung itu udah sekitar 4 tahun pakai jilbab. So aku bilang, enggak Debbie, gue udah nggak bisa lepas. Kenapa? Gue udah ngerasa malu dan kayaknya ini udah identitas, ini udah ngelekat. Jadi bukan pakai jilbab bukan karena udah keburu artis, udah ke banyak orang terjebak. Itu mungkin dulu, tapi sekarang enggak. Ternyata jilbab ini udah jadi bagian dariku. Ya udah, jangan pernah bilang sama orang-orang lagi kamu pakai jilbab karena kejebak. Karena sekarang kamu pakai jilbab udah jadi kebutuhan kamu. Jadi titik baliknya adalah Mas Hanung. Mas Hanung merubah semua mindsetku yang selama ini aku merasa terjebak, tapi akhirnya aku menemukan diri aku ketika menikah.